Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madina Kutselubis, instansi MAN 2 Medan, Guru Pendidikan Pancasila. Best practice kali ini adalah PPL Aksi 2, PPG dalam jabatan tahun 2023, Kementerian Agama, Universitas Muhammadiyah Malang. Tujuan pembelajaran menerapkan perilaku demokrasi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada era keterbukaan informasi. Pada best practice kali ini, metode yang digunakan adalah metode STAR. Apa itu metode STAR? Situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Pada rencana aksi 2 ini akan dijabarkan metode STAR. Mari kita saksikan penjabarannya sebagai berikut. Situasi, latar belakang, kurang memanfaatkan media pembelajaran inovatif dalam mengakses pembelajaran. Praktek ini penting untuk dibagikan karena saya yakin banyak guru yang memiliki permasalahan yang sama dengan saya. Selain itu, dengan adanya praktek ini, saya sangat berharap orang lain dapat memberikan masukan, kritik dan saran demi memajukan dan kebaikan di masa yang akan datang dalam proses pembelajaran. Tantangan, media pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Persiapan ruang kelas, masih ada peserta didik yang belum aktif dalam kelompoknya, keterbatasan waktu yang dimiliki guru dalam mempersiapkan rencana pembelajaran, penggunaan model dan metode yang tepat sesuai dengan materi yang akan dipelajari, signal saat pelaksanaan daring dan luring. Adapun pihak yang terlibat dalam rencana aksi 2, yaitu peserta didik kelas 11 F3B kelas Ekonomi Bisnis, dosen dan guru pamong sebagai pembimbing dalam proses melaksanakan pembelajaran aksi 2, teman-teman seperjuangan PPG, kepala madrasah, wakil kepala madrasah, dan teman-teman sejawat yang memberikan refleksi dalam kegiatan ini. Kepada Iksan selaku kameramen dalam perekaman rencana aksi 2. Aksi, menyusun perangkat pembelajaran yang terdiri dari modul ajar, LKPD, media, dan bahan ajar. Dengan menggunakan model Project Based Learning, menyiapkan ruang sebagai pelaksanaan PPL Aksi 2, meminjam kelas yang pencahayanya lebih bagus dengan berkoordinasi pada WKM sarana prasarana, meminta bantuan rekan sejawat selaku kameramen dan observer, membagi kelompok berdasarkan gaya belajar peserta didik, melakukan pikon dengan dosen dan guru pamong untuk presentasi video mengajar selama 90 menit. Selanjutnya, strategi yang digunakan yaitu mode pembelajaran Project Based Learning, LKPD yang berisi langkah-langkah prosedur kerja yang dikerjakan oleh peserta didik disesuaikan dengan gaya belajar peserta didik masing-masing. Begitu juga dengan proyek yang akan dikerjakan oleh peserta didik dalam LKPD. Penilaian setiap akhir belajar menggunakan aplikasi Kahoot sebagai asesmen pada peserta didik. Proses pembelajaran dilaksanakan dengan 2 moda pembelajaran. Pada pertemuan pertama dilaksanakan dengan daring. Pada hari Senin dengan melaksanakan 4 sintak pembelajaran. Pada pertemuan kedua dilaksanakan secara luring pada hari Rabu dengan melaksanakan sintak 5 dan 6 pada pembelajaran. Siapa saja yang terlibat? Peserta didik kelas 11 F3B, Bu Dr. Nurul Zuria MPD selaku dosen, dan Pak Al-Aziz MPD selaku guru pamong sebagai pembimbing dalam proses melaksanakan pembelajaran aksi 2. Teman-teman seperjuangan PPG, kepala madrasah, wakil kepala madrasah, dan teman-teman sejawat. Terima kasih atas dukungan terbesar suami tercinta Imam Siddiq Siregar yang membantu dalam proses PPG sampai dengan akhir aksi 2.
kepada Iksan selaku kameramen dalam perekaman. Refleksi. Bagaimana dampak aksi dari langkah-langkah yang dilakukan? Berdasarkan hasil observasi, serta penilaian yang dilakukan adalah dampak sebagai berikut. Pembelajaran berpusat pada peserta didik dan peserta didik antusias dalam pembelajaran. Dan proyek disesuaikan dengan gaya belajar peserta didik dan mereka menikmati dengan baik. Peran guru hanya mengkondisikan perjalannya proses belajar mengajar. Apakah hasil efektif atau tidak efektif? Hasilnya sangat efektif. Dapat dilihat dari kegiatan peserta didik menyelesaikan proyek sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Mengapa? Karena proyek yang dihasilkan beraneka ragam sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Respon peserta didik sangat antusias dan bersemangat mengikuti proses pembelajaran. Respon dari guru sangat baik untuk menyampaikan pembelajaran abad 21 kepada peserta didik dan secara tidak langsung memotivasi guru lainnya untuk melakukan hal yang sama. Respon dari kepala madrasah juga mendukung dengan langkah-langkah yang ada dan memotivasi agar semakin kreatif dan inovatif dalam pembelajaran. Selanjutnya, ada faktor keberhasilan dan faktor ketidakberhasilan. Faktor keberhasilan adalah dukungan pihak keluarga besar madrasah, respon peserta didik, situasi dan kondisi madrasah, lalu penggunaan media, metode, model, dan langkah-langkah pelaksanaan yang sesuai. Kemudian faktor ketidakberhasilan adalah kualitas internet di ruangan yang dipakai, pengelolaan waktu dalam awal pertemuan. Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Untuk mencapai tujuan pembelajaran, komponen yang menentukan adalah guru. Memiliki tanggung jawab untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna, kreatif, dan inovatif, sesuai dengan perkembangan abad 21. Serta guru perlu melakukan analisis permasalahan yang dialami peserta didik, memberi solusi, dan dapat membuat perencanaan yang matang sehingga dapat diimplementasikan sesuai dengan perkembangan era kini. Berikut ini adalah proyek daripada peserta didik. Kelompok 1 adalah kelompok auditori dengan proyek alat musik. Kelompok 2, kelompok visual dengan proyek PowerPoint. Kelompok 3, kelompok kinestetik dengan proyek perekaman di TikTok. Dan kelompok 4, kelompok kinestetik dengan portofolionya yang terdapat dalam video YouTube. Berikut adalah hasil pengetahuan peserta didik dengan games Kahoot untuk asesmen penilaian kepada peserta didik. Berikut adalah refleksi peserta didik setelah melaksanakan pembelajaran pada aksi 2. Terima kasih telah menyaksikan daripada The Best Practice saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.